Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny MB Mokrompit, lelaki ganteng dari Kota Mabagu, Sulawesi Utara. Saat ini mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui atau menggarami lautan, tapi statement saya ini ditujukan kepada Bapak Anies Baswedan, Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, selaku calon presiden yang barusan mengikuti kontestasi 14 Februari, dan saat ini baik quick count ataupun real count sudah menyatakan bahwa Anda kalah dan pemilihan presiden ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara kurang lebih 58%. Terkait dengan itu, ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada orang Sulawesi Utara yang sangat simpati dengan Bapak, pasti orang itu adalah Denny Mokrompit, saya sendiri. Saking simpatinya saya kepada Bapak, anak saya terlahir 17 Juni 2023 kemarin, saya kasih nama Anies. Tetapi kemudian setelah 2 minggu kemudian pasca saya memberikan nama kepada anak saya, justru saya balik lagi ke kantor dinas catatan sipil dan merubah nama anak saya dengan mengeluarkan nama Anda, yaitu Anies. Kenapa saya lakukan itu? Karena awalnya saya simpati dan sangat simpati dengan kapasitas Anda, intelektualitas Anda, kelihatan itu luar biasa. Kemudian secara spiritual nampaknya luar biasa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Ketika Anda kemudian tiba-tiba berubah sikap, mengambil keputusan dengan mencampakkan AHY selaku bakal calon wakil presiden yang waktu itu Anda gadang-gadang kurang lebih 9 bulan, tetapi kemudian Anda campakkan 1 hari sebelumnya, maka pada saat itu juga hilanglah simpati saya. Sehingga itu yang menyebabkan nama anak saya yang menggunakan nama Anda itu saya keluarkan nama Anies. Prof yang terhormat, salah satu yang membuat saya sangat simpati dengan Anda adalah kepintaran Anda dalam merangkai kata menjadikan kalimat sehingga dengan kalimat itu orang banyak terbuai. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Saya melihat ada sesuatu yang sangat buruk di mana antara ucapan dan perbuatan itu tidak selaras. Ya, Anda di mana-mana selalu ngomong bicara etika tentang adab, tapi Anda sendiri tidak melakukan itu. Sebagai contoh, ketika Anda mencampakkan AHY sebagai calon wakil presiden yang kemudian mendadak Anda berpasangan dengan orang lain, ada kalimat yang sering Anda ucapkan pada saat itu. Lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Artinya bahwa Anda sudah mengabaikan adab, Anda sudah mengabaikan etika. Ya, itu suatu pengakuan bahwa ketika Anda mengambil keputusan itu Anda tidak minta izin, Anda tidak pamit sama AHY. Begitu juga SBY yang 9 bulan sebelumnya Anda sudah gadang-gadang dan sudah terekspos sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anda. Tapi Anda mendadak campakkan. 2 kalimat itu yang lebih baik meminta maaf daripada meminta izin, ya, itu suatu jawaban pengakuan bahwa Anda tidak meminta izin, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak ada komunikasi sebelumnya, yang kemudian Anda tiba-tiba saja ya meninggalkan AHY dan berpasangan dengan orang lain. Maka disitulah saya bertanya, di manakah adab Anda? Di mana etika Anda? Lantas cara-cara seperti ini yang harus dicontohkan oleh masyarakat Indonesia. Ingat Prof, saya lihat itu orang mendalami agama juga. Ingat surat Asy-Syaff ayat 3 menyatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah, sangat besar murka Allah terhadap orang yang pandai berucap tapi dia sendiri tidak melaksanakan. Sama dengan Anda, pintarnya bicara luar biasa tapi ternyata Anda tidak mencontohkan. Maka sekarang ketika kebencian Allah, ketika murka Allah sudah Anda alami saat ini dengan gagalnya Anda dalam pencapresan, maka harusnya Anda sadar diri dan berbesar hati untuk saat ini. Galang teman-teman Anda, galang pendukung Anda untuk siap menerima kenyataan yang sudah terjadi. Jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang lain yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan negara, yang merongrong keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia saat ini dengan berbagai manuver-manuver menyatakan bahwa pemilu curang,
pilpres curang dan lain sebagainya. Ini semua suatu kamuflase yang sebelumnya sudah terjadi. Memang benar di mana-mana masih juga ada terjadi kecurangan, tapi itu oknum yang berbuat tidak secara masif, ya tidak terstruktur dan bukan merupakan suatu perencanaan yang masif. Nah, ini yang harusnya Anda sadari dan terimalah kebesaran jiwa. Ingat, 2 hari setelah Anda menjolimi AHY, 2 hari setelah Anda mengkhianati AHY, AHY mengumpul masanya, AHY mengumpul pendukungnya. Kemudian apa pesan AHY? Kita harus move on. Terima kenyataan dan kita harus move on. Kenapa Anda tidak bisa move on dengan kondisi saat ini ketika Anda jadi kalah mutlak? Maka sadar dirilah. Ingat, perkataan dan ucapan itu harus selaras. Jangan sampai murka Allah akan bertambah lagi. Prof. Anies, kembalilah ke jalan yang benar dengan menerima kenyataan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La tata illa biiznillah. Tidak sehelai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali atas izin Allah. Apa yang sudah terjadi ini semua atas izin Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Anda sudah tahu ayat tersebut. Allah yang memberikan jabatan pada seseorang, Allah juga yang mencabut jabatan seseorang. Allah yang memberikan kemuliaan pada seseorang, Allah juga yang memberikan kehinaan pada seseorang. Kekuasaan itu semua milik Allah. Allah yang berkuasa atas segalanya. Maka sadar diri bahwa ketetapan Allah sudah terjadi. Anda harus berbesar diri untuk menerima kenyataan. Denny Makarumpit dari Kota Bagus, Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.